Nah, misalkan kita membuat perjanjian, namun perjanjiannya itu terkait jual beli narkoba. Nah, narkoba itu kan dilarang di dalam hukum negara kita. Atau kita jual beli orang, perdagangan manusia, itu juga tidak boleh karena kausanya tidak halal. Salam kelakir hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Halo sobat kelakir hukum dimanapun berada. Kali ini ada seorang penanya yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan Instagram kelakir hukum. Si penanya itu menceritakan bahwasannya sekitar 2 bulan yang lalu ada seorang teman meminjam uang kepada saya. Lalu saya membuat perjanjian dengan teman saya tersebut. Namun saat itu saya lupa menempelkan materai. Apakah sah perjanjian yang sudah saya buat itu? Atas pencerahannya terima kasih. Perlu sobat kelakir hukum semua ketahui bahwasanya di dalam membuat sebuah perjanjian di negara kita, itu yang menjadi rujukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Sahnya sebuah perjanjian itu bukan dikarenakan ada atau tidaknya materai dalam sebuah perjanjian itu. Nah, namun di dalam KUH Perdata pada pasal 1320 menyatakan bahwa sebuah perjanjian itu dikatakan sah apabila memenuhi keempat syaratnya. Apa saja itu? Syarat yang pertama yaitu adanya kata sepakat. Kata sepakat ini artinya para pihak yang membuat perjanjian itu secara sadar, tanpa ada paksaan, tanpa ada tipu muslihat, dengan itikat baik mereka membuat perjanjian itu yang menjadi dasar perikatan di antara mereka berdua. Nah, kemudian kalau syarat yang kedua yaitu haruslah cakap. Jadi para pihak yang membuat perjanjian dia haruslah cakap. Cakap di sini maksudnya mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Apakah ada orang yang tidak cakap hukum? Ada. Nah, orang yang tidak cakap hukum itu dia dikategorikan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban hukum apabila salah di antaranya yaitu anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan. Nah, di bawah pengampuan ini maksudnya mungkin si yang bersangkutan dari secara akal pikirannya tidak mampu berbuat yang seharusnya, atau dia tidak mampu berbuat yang menurut dia baik. Nah, jadi makanya itu dikategorikan di bawah pengampuan, sehingga disebut tidak cakap hukum. Nah, sedangkan syarat sahnya sebuah perjanjian itu yang kedua adalah haruslah cakap hukum. Jadi para pihak yang membuat perjanjian harus cakap, ya ini mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu adanya objek tertentu. Jadi di dalam perjanjian itu harus dijelaskan secara detail apa yang menjadi objek perjanjian. Nah, seperti tadi yang diceritakan oleh si penanya di dalam pertanyaannya, temannya itu meminjam sejumlah uang kepada dia. Nah, objek tertentu di sini kalau kita tarik ke pertanyaan dari si penanya tadi, yaitu jumlah uangnya yang dipinjamkan oleh si penanya itu kepada si temannya tersebut. Nah, itu harus dituangkan di dalam perjanjian itu secara detail berapa jumlah nominalnya. Kemudian juga mungkin bisa dibuat jangka waktu kapan si temannya itu mengembalikan
uang yang dipinjam tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir, syarat sah sebuah perjanjian itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya kausa yang halal, ya ini sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu bukan suatu hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, misalkan kita membuat perjanjian, namun perjanjiannya itu terkait jual beli narkoba. Nah, narkoba itu kan dilarang di dalam hukum negara kita. Atau kita jual beli orang, perdagangan manusia, itu juga tidak boleh karena kausanya tidak halal. Jadi keempat itulah yang membuat sebuah perjanjian bisa dikatakan sah oleh para pihak yang membuatnya. Kemudian kalau terkait meterai, sebetulnya meterai itu hanya sebagai bukti bahwa terhadap perjanjian itu sudah dikenakan pajak bea meterainya. Karena menurut Undang-Undang Meterai, salah satu dokumen yang harus dikenakan bea meterai yaitu adalah perjanjian. Nah, itu jadi mungkin kepada si penanya terkait pertanyaan apakah sah atau tidak perjanjian yang telah dia buat itu tanpa dibubuhi atau ditempeli meterai. Jadi secara hukum kalau keempat syarat sah yang sudah saya sampaikan tadi itu terpenuhi, maka perjanjian itu dikatakan sah meskipun tidak ditempeli meterai pada saat membuatnya waktu itu. Demikian Sobat Kelakir Hukum dimanapun berada yang bisa saya jawab terkait pertanyaan dari si penanya. Salam Kelakir Hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum.